Shalom Bapak Ibu Jemaat GKK. Jumpa lagi dalam GKK Menyapa Sabtu 19 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti bahkan mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya memberikan tema pelayan yang berbahagia. Saya percaya di antara kita pernah atau mungkin sering lewat Istana Merdeka, Istana Presiden yang di Jakarta, atau Istana Bogor, dekat Kebun Raya Bogor ya. Jadi satu komplek itu. Atau kalau ke Cipanas ada Istana Cipanas, atau kalau ke Bali ada Istana Presiden ya, Istana Tampak Siring. Tapi mungkin cuma sering lewat aja karena nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam istana. Apalagi bisa makan minum semeja dengan presiden. Seandainya diundang makan semeja dengan presiden di istana, ya bukan saya, bukan kita-kita, tapi itu cuma orang tertentu dan juga pada acara tertentu dan sifatnya sementara. Nah, Bapak Ibu sekalian, murid-murid ini bertengkar. Siapa yang terbesar kelak? Apa ya, kalau saudara lihat di dalam Matius 20 ayat 21, ibu-ibu atau mama dari murid Yesus yang Zebedius ini, dua orang anaknya, emaknya ngomong ke Yesus, tolong deh nih anak saya ini, yang satu nanti kelak duduk di sebelah kanan, satu lagi duduk di sebelah kiri. Begitu. 10 murid yang lain marah lah. Enak aja ya, dia juga beranggapan gue juga mau itu duduk seperti itu. Yesus melihat hal ini langsung menjawab di ayat 25. Yesus menjelaskan bagaimana raja-raja di dunia ini memerintah. Orang-orang yang dipercayakan menjalankan kuasa disebut pelindung-pelindung atau pelindung rakyat. Atau kalau kayak sekarang yang menjalankan pemerintahan, membantu presiden, para menteri lah begitu ya. Mereka ini artinya aergetes, orang yang berbuat amal atau berbuat baik. Itu satu sebutan kehormatan bagi seorang pembesar. Wah, seperti itu ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, konsep yang aku ajarkan kepadamu kebalikan dari dunia ini. Yang terbesar di antara kamu harus menjadi yang paling muda. Maksudnya memposisikan diri paling muda atau neos, muda, bungsu. Aku nggak bisa apa-apa memposisikan diri walaupun kamu hebat. Dan pemimpin harus sebagai pelayan. Jadi bukan cuma nyuruh-nyuruh, tetapi pelayan di sini melayani. Dan Yesus berkata, aku memposisikan diri sebagai pelayan yang melayani, nggak ngebosi. Yesus juga mengajarkan supaya kita tetap setia mengikut Kristus dalam segala pencobaan. Jadi mengikut Kristus bukan cuma soal happy, penuh berkat, sehat, dan sebagainya. Kalau dikatakan dalam segala pencobaan, kalau kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, itu ujian, pencobaan, ujian digambarkan sebagai nyala api siksaan.
Jadi betul berat ada perjuangan mengiring Kristus. Ada satu harga yang harus dibayar. Tadi kita melihat di dalam ayat 29, aku yang menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Yang dimaksud kerajaan di sini mengacu kepada pengajaran Yesus yang penuh kuasa. Kita lihat juga bisa di dalam Lukas 4:32. Kemudian pada ayat 30 dikatakan, Tuhan Yesus Kristus akan mengundang kita, saudara dan saya, seberapa banyak orang yang percaya, diundang ke mana? Makan minum semeja dengannya di dalam kerajaannya. Kalau saudara bisa bandingkan di dalam Wahyu 19 ayat 9, dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita tidak bisa menyanggahnya, itu kan Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Malaikat berkata, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi berbahagialah kita sebagai orang percaya, orang Kristen, karena kita disebut pelayan yang berbahagia. Duduk kelak bersama Raja Yesus Kristus makan semeja ya, makan minum, pesta, bahkan memerintah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami ingat, sekalipun kami mungkin menderita sakit penyakit ekonomi, tapi kami disebut berbahagia karena kami kelak diundang di pesta Raja Anak Domba, pesta kawin Anak Domba. Beri kami kekuatan menjalani hidup mengiring Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.